kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dari tidur kami sepanjang malam ini. Tuhan, terima kasih, dan kini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga jelas dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan bisa menyerap bahkan melakukan dalam kehidupannya masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, AKWT Solo, juga pelayan yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2024, yang diambil dari Roma pasal 15 ayatnya yang keempat. Demikian tertulis di sana. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian tertulis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa semua manusia punya masalah, tapi yang membedakan satu sama lainnya adalah masalah apakah pengharapan masih ada atau tidak pada orang tersebut. Oleh karena itulah, pengharapan kita akan tetap ada jika kita memiliki iman. Saudara-saudara yang terkasih, terkait dengan hal ini, Paulus mengutip dari kitab Mazmur, karena dari sanalah kita memperoleh ketekunan, penghiburan, dan akhirnya pengharapan yang sangat diperlukan agar kita dapat mengutamakan kepentingan mereka-mereka yang masih terikat dengan peraturan-peraturan yang sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Melalui tulisan-tulisan yang tercantum di dalam Alkitab, kita memperoleh suatu pengharapan yang benar. Dari pengharapan itulah kita dapat memperoleh iman. Jika kita tidak mempunyai pengharapan, maka iman kita pun tidak akan terbentuk. Karena pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan orang percaya dengan cara yang sama seperti tertulis, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, pengharapan itu merupakan suatu apa yang kita cita-citakan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan iman adalah yang mendasari dari segala sesuatu harapan kita ini. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita imani dan kita percayai. Saudara-saudara, Alkitab menasihati kita supaya teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, sehingga kita pun akan dapat mengatasi semua masalah hidup dengan berpegang pada pengharapan dan iman pada janji-janji Tuhan. Tapi saudara, bagaimana kita dapat menarik janji-janji Tuhan? Yaitu kita dapat mendengarnya diantaranya dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dari Alkitab,
dan merenungkannya setiap saat, sehingga janji-janji Tuhan itu benar-benar meresap dalam hati kita, dan pada akhirnya akan menimbulkan pengharapan serta iman yang teguh. Seringkali kita berdoa dan mengharapkan janji-janji Tuhan kepada sesama kita sendiri, dan ternyata bahwa hasilnya sangat baik sekali. Dan apa yang kita doakan, kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Namun lain saudara, bila kita sendiri tidak dapat menggunakan pengharapan dan janji-janji Tuhan itu, maka berkat-berkat Tuhan pun tidak akan mengalir kepada kita, dan kita tidak bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Saudara, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sekali lagi, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta dengan sangat mudah, berkuasa menciptakan segala kebutuhan kita yang tak ada artinya bila dibandingkan dengan alam semesta ini. Oleh karenanya, mari kita berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan agar hidup kita tertolong dalam segala masalah. Saudara-saudara, renungan kali ini akan membahas tentang kesetiaan Tuhan yang tak pernah terbatas. Dia yang tak pernah meninggalkan manusia seorang diri. Damai sejahteranya selalu senantiasa melingkupi kita, walaupun di tengah badai sekalipun. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci memang merupakan ajaran dan nasihat bagi kita. Makanya semuanya itu ditulis, dan semua ajaran diberikan untuk menjadikan kita tabah dan kuat, sehingga kita terus berharap kepada Allah yang adalah penolong kita yang sejati. Dialah sumber kesabaran dan kekuatan bagi kita. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita lebih putus asa daripada kita merasa terdorong untuk tetap atau terus melakukan kegiatan kita itu. Dan seringkali itu terjadi saat kita menghadapi kesedihan yang tidak dapat yang diatasi, atau seperti pengalaman buruk yang kita hadapi. Tetapi saudara, dalam Roma 15 ayat 5 mengingatkan kita bahwa ada 3 hal yang Allah berikan kepada siapapun yang percaya kepada Yesus. Yaitu yang pertama adalah bahwa Tuhan memberikan kesabaran. Ketika kita mulai lelah melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita merasa sudah jenuh, maka kita akan dikuatkan oleh Tuhan dengan kita berdoa dan memohon kepadanya tentang kesabaran dan ketekunan melalui Roh untuk membuat pilihan yang baik dan hidup bagi Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Jika kita menghadapi masalah hidup yang berat dan kompleks, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertahan dari segala masalah yang kita hadapi. Kita ditegarkan oleh firman Tuhan yang selalu menaungi diri kita setiap saat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita balang sejenak pun, tapi Dia tetap menjaga kita dan menolong kita dimanapun kita memerlukannya. Hal ketiga yang bisa kita
minta dari Tuhan adalah kesatuan pikiran terhadap satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa kita harus melihat orang lain seperti Yesus juga atau Tuhan juga melihat mereka. Kita tidak boleh melihat orang lain dari kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan mereka, ya. Kita melihat mereka sebagai orang yang dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan. Ketiga hal ini harus dan pantas untuk selalu kita bawa dalam doa kita. Memohon kepada Tuhan untuk ketekunan, dorongan, dan persatuan satu sama lainnya. Jika kita sedang merasa lelah dan ingin berhenti, mintalah kepada Tuhan kesabaran untuk terus berbuat bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita merasa putus asa dan hilang harapan, marilah kita minta kepada Tuhan kekuatan yang kekuatan ini hanya dapat diberikan olehnya sendiri. Bahkan terlebih lagi mintalah pada Tuhan hati dan pikiran seperti Yesus yang telah membawa kita pada kesatuan dan bukan perpecahan. Saudara-saudara, saya ingatkan kembali bahwa iman adalah dasar untuk berpengharapan. Jadi jika iman kita kuat, maka penderitaan akan dikalahkan oleh pengharapan itu. Penderitaan akan dikalahkan oleh pengharapan itu. Iman membuat kita tetap melakukan pekerjaan kita dan tidak menjadi tawar hati. Dan yang paling penting, iman itu membuat kita tetap memiliki pengharapan, terlebih kepada janji Tuhan akan kehidupan yang kekal di surga kelak. Saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita berpegang teguh selalu pada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mari kita baca, kita perhatikan, kita cermati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan benar-benar mencintai kita dan memberi kita iman dan pengharapan yang selalu setia kepada Dia yang memberikan kehidupan yang kekal untuk kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, saudara. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.